Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah Art dan Cultural Reporting bersama saya Ruslan Ramli. Pada pertemuan ke-12 ini materi yang akan saya bawakan adalah biografi. Nah, tentu kita sudah akrab ya dengan terminologi biografi. Nah, apa yang akan dapat dengan mempelajari biografi ini? Pertama, mahasiswa bisa paham apa itu biografi, kemudian bisa menjelaskan biografi, kemudian cara membuat biografi, terus menerapkan biografi. Nah, apa sebenarnya biografi itu? Biografi adalah tulisan yang menceritakan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, mengandung kisah atau riwayat hidup tentang seorang tokoh. Ya, bagaimana pengalamannya, sepak terjangnya selama ini, sejak kecil, remaja, sampai tumbuh dewasa. Bagi wartawan, tidak ada kata tidak untuk bisa mengetahui atau bisa mempraktekkan biografi. Kenapa? Sangat banyak liputan-liputan yang terkait dengan tokoh. Sangat banyak narasumber yang bisa dibiografikan. Nah, makanya aneh rasanya wartawan tidak bisa menulis biografi. Ini adalah sebuah tulisan yang sebenarnya mudah selama kita sering mempraktikannya. Tadi didefinisikan bahwa kehidupan seseorang, ya memang biografi adalah catatan diri seseorang. Diari, membuka lembar demi lembar sejak seseorang itu meniti karir, berjuang sampai sukses. Nah, orang mau tahu bagaimana dia sejak kecil atau kalau perlu bagaimana ketika lahir, bocah, memasuki usia belasan, menjadi pemuda sampai kemudian bekerja dan menjadi seorang profesional. Apa sih sepak terjang dari orang tersebut? Nah, tentu biografi ini memiliki ciri yang berbeda dengan tulisan-tulisan lain. Pertama ya, pastilah ada ide. Bahwa tulisan yang dibuat itu ada ide, ada gagasan, ada pokok pikiran yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kemudian dia berstruktur. Ya, namanya juga tulisan ya. Ini bukan percakapan lisan, tetapi ini adalah tertulis sehingga strukturnya itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Ada gramatikal di dalamnya, misalnya ya kalimat aktif, kalimat eh, berjenjang, ya ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, harus sesuai dengan kaidah. Ya, apakah tidak bisa menggunakan bahasa slang? Nah, hati-hati. Bahasa slang kalau mengambil satu dua terminologi itu ya sah-sah saja, tetapi jangan sampai yang dominan adalah bahasa slang, sebab ini bukan chatting, ini bukan room chat. Kemudian ada konten. Nah, konten itu adalah ada materi, ada bahan, ada data. Biografi tidak akan punya pengaruh, tidak akan menginspirasi kalau hanya bualan, kalau hanya katanya-katanya, tetapi tidak memberikan sebuah data. Misalnya seseorang yang menjadi apa tuh pengusaha, dia menjadi pengusaha sukses. Nah, tentu dia tidak langsung menjadi sukses, tetapi ada data bagaimana dia mengawalinya. Berapa modal yang dibutuhkan? Apakah 1 juta, apakah 10 juta, 100 juta gitu. Kemudian apa jenis usahanya? Nah, bagaimana omsetnya? Data-data itu penting sehingga itu memberikan grafik, itu memberikan bagaimana catatan-catatan atau lompatan-lompatan yang dimiliki. Ketika pertama modalnya 1 juta, 3 tahun pertama sudah langsung 100 juta, 5 tahun berikutnya sudah langsung 1 miliar, kemudian sudah 100 miliar. Nah, data-data itu
penting, ya. Nah, kemudian ada langgam tulisan. Ya, tentu ada gayanya. Ya, kita yang membedakan dengan karya ilmiah tentu dari sisi langgamnya itu, gaya penulisannya. Kan nggak mungkin gaya bahasanya seperti skripsi, seperti tesis, tetapi yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna adalah apa ya, populer kali ya. Nah, bagaimana kita tidak merasa bosan dengan tulisan-tulisan yang diberikan. Ya, ada metaforik, tidak ada masalah. Kemudian ada apa sastrawi, ya boleh juga. Nah, kita menghindari apa ya, yang terlalu resmi-resmi amat. Nah, kemudian dia menginspirasi. Inilah yang paling penting supaya tulisan yang kita berikan itu bisa menggugah orang, bisa membuat orang mau belajar, mengambil hikmah, sehingga dia bisa mengikuti apa yang sang tokoh telah lakukan. Misalnya bagaimana perjuangan hidup, bagaimana endurance, bagaimana dia melalui ya asam manis usahanya. Kemudian apa tujuannya? Ya pasti ini menyangkut wawasan ya. Kita menjadi lebih paham, lebih mengenal jauh siapa tokoh itu. Nah, kemudian mengambil hikmah. Apa yang bisa dipetik? Ketika kita membaca perjalanan hidup Soekarno, ya apa yang bisa kita tangkap dari situ? Ya tentu banyak. Bagaimana semangat semangat belajar Bung Karno. Dari kecil dia belajar, dia berorganisasi sampai ke tanah Belanda. Kemudian dia ya melanjutkan organisasi itu menjadi sebuah perjuangan, memiliki cita-cita tinggi, memerdekakan Indonesia. Nah, kita bisa mengambil bagaimana semangat perjuangan Soekarno itu di dalam mengejar cita-citanya. Kemudian ya terinspirasi. Ini ada kaitannya tuh. Kita ingin mengambil apa yang bisa membuat kita termotivasi. Nah, membuat kita lebih bersemangat. Seorang Soeharto dari kemusuh seorang petani kemudian menjadi presiden. Seorang Jokowi dari tukang kayu menjadi presiden. Nah, terus berpedoman, mengambil pedoman dari prinsip hidupnya, dari pandangan hidupnya. Nah, apa yang paling penting? Ketulusan, ketekunan, agama, dan seterusnya. Kemudian, apa tekniknya? Ya, saya kira ya pribadi atau kehidupan personal seseorang memang mesti diungkap. Tidak boleh disembunyikan bagaimana ketika kecil bahwa dia miskin, ya miskin. Bahwa dia tidak pakai sepatu ke sekolah, ya kita harus sampaikan itu. Bahwa bukunya sangat terbatas, ya kita harus ungkap. Ya, bagaimana sih pandangan-pandangannya, bagaimana visi yang dibangun, bagaimana sikap dia. Nah, jadi latar belakang, apakah dia sang tokoh ini orangnya memang tenang, berapi-api, tidak mau kalah, punya ambisi, ya kita harus lukiskan itu. Kemudian ada namanya dukungan keluarga. Biasanya ya keluarga harus dilukiskan bagaimana orang tuanya, bagaimana saudaranya. Apakah di tengah keluarga itu kehidupannya sudah baik atau masih kurang? Nah, bagaimana dia melanjutkan cita-cita? Bagaimana dia melanjutkan pendidikan? Apakah saudaranya itu punya pendidikan yang tinggi atau sebaliknya? Nah, berikutnya adalah latar belakang pendidikan. Ya, tentunya misalnya seorang guru besar, seorang tokoh nih, ya Sutomo, Dr. Wahidin, ya tentu kita mau tahu bagaimana dia ketika SD, waktu itu masih sekolah rakyat, kemudian masuk di sekolah Belanda, kemudian masuk menjadi
sekolah medical. Seorang guru besar saat ini, kita ingin tahu bagaimana dia ketika kuliah, apakah dia rajin, apakah dia emang kerjanya di perpustakaan, hanya membaca buku, mengerjakan tugas. Nah, itu amat penting. Terus ada namanya latar belakang prestasi. Apa yang sudah dicapai? Apa yang dia persembahkan untuk sekolahnya, untuk keluarganya, untuk bangsanya. Nah, kalau dia pekerjaan, ya lebih baik lagi. Sama di awal, bagaimana dia memulai, bagaimana pedoman hidup yang dia pegang, dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa tokoh dalam negeri ya. Misalnya nih Habibie. Habibie ini kan sangat identik dengan apa ya? Teknologi, teknokrat dia, ya, bisa menjadi seorang presiden. Kan sangat panjang lika-liku hidup seorang Habibie. Kita punya banyak pengetahuan setelah membaca atau menonton filmnya Habibie dan Ainun. Kemudian ada Susi Pujiastuti, seorang perempuan yang eh, hanya tamat ya SMP, SD, SMP ya. Kemudian bisa menjadi menteri, bisa menjadi seorang pengusaha sukses. Ya, artinya ini bertolak belakang. Pak Habibie seorang berpendidikan tinggi, tapi Susi Pujiastuti berpendidikan rendah. Tapi akhirnya satu menjadi presiden, satu menjadi menteri. Ini kan luar biasa. Bukan cuma orang yang punya duit banyak, punya pendidikan yang baik, punya bakat. Di sini ada dua artis yang saya ambil, Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi. Nah, mereka ini kan dari awal memang sudah merintis dunia entertain, dunia nyanyi. Toh akhirnya dia tumbuh menjadi seorang seniman handal. Anggun malah udah masuk di Eropa, sudah menjadi penyanyi dunia. Kemudian tokoh internasional saya ambil Zuckerberg misalnya, dia bukan siapa-siapa di awalnya, tetapi menjadi seseorang yang sangat berpengaruh lewat karya Facebooknya. Kemudian seorang Obama yang bisa dua kali bertahan menjadi dua kali dua periode presiden, kulit hitam pertama, orangnya cerdas. Nah, yang terakhir ini ada Lady Diana, istri ya Pangeran Charles. Ini sangat dipuja menjadi trendsetter di masanya. Ini semua bisa dilukiskan dalam sebuah biografi untuk kita ketahui bersama apa dan bagaimana dia sangat menarik dalam sebuah biografi. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.